Won't you call me when you get this? Yeah. 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl, what's your desire? 네 심장은 paradise You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 늘 완벽해 Salam sahabat setia Tuhan, jumpa lagi bersama saya dalam renungan kali ini, menang atas khawatir dan takut. Saudara pernah mengalami rasa khawatir dan takut? Masih manusiawi. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, mulai mewabahnya COVID-19 selama 2 tahun sudah kita lewati dan muncul lagi virus dengan varian baru. Peperangan yang terjadi di beberapa negara. Pandemi berdampak terjadinya krisis ekonomi bahkan sampai saat ini masih terasa di mana beberapa kebutuhan sembako menjadi langka sehingga timbul dalam hati manusia rasa khawatir, takut. Bagaimana untuk menjalani hidup mereka bersama keluarga ke depannya? Firman Tuhan berkata dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Walaupun rasa takut menggemparkan di muka bumi yang sedang terjadi, tetapi percayalah di dalam Tuhan kita mempunyai keberanian untuk mengalahkan rasa takut itu. Amin. Saudaraku, hasil survei poll pendapat umum tentang rasa takut adalah 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Mereka terlalu takut kepada hal-hal yang mungkin itu tidak akan terjadi. Dan takut itu terlalu berlebihan. 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Kebanyakan manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa hidupnya. 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Dan 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Dan hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Inilah hasil survei tentang rasa takut manusia. Jangan biarkan perkara-perkara remeh itu membuang waktu dan kesempatan kita. Setiap kita bisa menghapus ketakutan kita saat ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan berani kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, ada 4 hal negatif dalam ketakutan. Yang pertama, orang takut adalah orang yang menderita. Yesus memberitahu bahwa ketakutan adalah penderitaan karena tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya, sehingga membuat tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kita dapat belajar bagaimana roh ketakutan dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi hidup kita. Bukan hanya memberikan rasa takut dan membuat kita kehilangan damai sejahtera, tetapi juga dapat menghambat kemajuan kita. Roh ketakutan juga bukan hanya menghalangi sukacita kita, tetapi juga dapat menghalangi mujizat Tuhan atas hidup kita. Bagaimana tidak? Kita dapat melihat beberapa orang takut untuk melangkah melayani, misalnya, sehingga sampai sekarang belum juga melayani Tuhan. Ada juga orang yang takut melangkah untuk mengambil resiko sehingga hidupnya sampai sekarang mengalami stagnasi, tidak mengalami sebuah perubahan. Yang kedua, orang yang takut adalah orang yang tidak mempercayai janji Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan, dia bimbang dan meragukan Tuhan. Yakobus 1:8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang takut adalah orang yang mudah kompromi. Orang yang tidak punya pendirian, sehingga mudah kompromi dan tidak berani berkata tidak dan menolak tawaran dosa. Namun kita diteguhkan dalam Amsal 8:13-14, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Haleluya. Saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi apapun.
dalam keadaan apapun, selama kita mengandalkan Tuhan, karena kita sebagai anak-anaknya akan dibela, dipeliharanya. Amin. 2 Timotius 1:7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Senjata paling ampuh untuk melenyapkan kekhawatiran dan ketakutan adalah hidup dalam firman Tuhan dan memperkatakan serta melakukannya. Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai dan melumpuhkan iman saudara sehingga tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ada satu cerita. Seorang ibu yang khawatir akan anak-anaknya. Ibu ini adalah seorang janda. Pada satu malam pendeta menerima telepon dari ibu janda ini. Pendeta ini, "Ada apa, Bu?" tanya pendeta setengah kaget. "Ibu, begini Pak, saya ini selalu khawatir dan takut." Lalu pendeta, "Khawatir apa, Bu?" "Ibu, saya ini seorang janda Pak, anak saya 2 laki-laki." Lalu pendeta, "Apa yang ibu khawatirkan?" Ibu menjawab, "Saya khawatir dan takut kalau nanti anak saya sudah menikah dan menantu saya tidak sayang sama saya, sedang saya sakit-sakitan. Saya akan ikut siapa?" Lalu pendeta menjawab, "Apakah ibu sekarang sedang sakit?" Ibu ini menjawab, "Tidak Pak." Lalu pendeta, "Jadi ibu sehat? Apakah anak ibu sudah punya pacar?" Ibu ini menjawab, "Belum Pak, mereka masih kecil-kecil. Ini mereka sedang tidur di sebelah saya." Lalu pendeta mengatakan, "Astaga ibu." Saudaraku, orang tua khawatir dan takut masa depan anak-anaknya. Rasa khawatir dan takut kepada sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Sahabat setia Tuhan, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan, bahwa Dia selalu memelihara saudara dan saya, sehingga tidak ada kesempatan bagi roh ketakutan yang mengintimidasi masuk dalam pikiran dan hati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu. Saudara dan saya akan hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.